wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Respi Amelia Rahwia dengan NPM 301230667 dari kelas B223 Prodi Hukum. Nah, jadi di sini saya akan membuat tugas UAS matkul Hukum Islam yang akan membahas judulnya yaitu mendeskripsikan perkembangan hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional. Oke, mari kita bahas. Nah, di sini saya mengambil salah satu materi yang akan saya bahas dari makalah Afitri. Pertama-tama kita bahas hukum keluarga Islam sebagai tawaran untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Sebab hukum keluarga dianggap sebagai inti syariah. Pada hakikatnya bukan dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar kelak dalam berumah tangga dapur mempraktekannya. Akan tetapi hukum di sini bersifat solutif. Artinya hukum Islam memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi. Akan tetapi, terkadang hukum-hukum yang telah ada belum dapat dipahami terkait hikmah dan filsafatnya, sehingga berakibat kepada anggapan hukum Islam yang tidak lagi dalam menyelesaikan perkara perdata keluarga Islam. Nah, selanjutnya yaitu secara historis berbagai regulasi hukum keluarga Indonesia dijabarkan secara personal oleh para ulama atas dasar pembacaan dan pembelajaran mereka dari guru-guru mereka. Pada sisi inilah maka progresivitas hukum menjadi terlambat atau terhambat karena penjelasan dari para ulama dianggap sakral dan tidak boleh dipertentangkan apalagi dievaluasi dan revisi. Tidak bisa dipungkiri bahwa jumud ilmu pernah terjadi pada masa lalu akibat saklarasi masyarakat terhadap ulama, baik pribadinya maupun pemikiran. Hukum keluarga Islam dimulai sekitar tahun 1960-an, yang kemudian berujung lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebelumnya, hukum perkawinan diatur, urusan perwakilan diatur melalui beragam hukum, antara lain hukum adat, hukum Islam tradisional, perkawinan Kristen, hukum perkawinan campuran dan sesuai dengan agama dan adat istiadat masing-masing penduduk. Upaya pembaharuan hukum keluarga berikutnya terjadi pada masa Menteri Agama Munawir Syajali. Upaya ini ditandai dengan lahirnya kompilasi hukum Islam KHI pada tanggal 10 Juni 1991 yang materinya mencakup aturan perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang diperuntukkan untuk umat Islam. Nah, kesimpulannya adalah hukum keluarga menempati posisi sangat penting dalam hukum Islam berkaitan dengan kontribusinya yang amat signifikan dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis. Itulah sebabnya di banyak negara Islam atau yang mayoritas warganya beragama Islam, utamanya Indonesia, bidang hukum keluarga senantiasa mendapatkan apresiasi tinggi yang dimanifestasikan dalam bentuk upaya berkelanjutan untuk legislasi. Hukum Islam menjadi hukum positif ke dalam produk perundang-undangan. Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh globalisasi ekonomi, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang hukum, dan juga berpengaruh pembaharuan pemikiran Islam yang mengharuskan pintu ijtihad senantiasa terbuka untuk menemukan hukum baru terhadap persoalan baru dalam hukum keluarga. Tujuan pembaharuan hukum keluarga Islam yang dipraktikkan di Indonesia merupakan untuk menjawab tantangan modernitas dalam bidang hukum keluarga karena pemahaman konvensional yang maupun tentang berbagai ayat Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab fikih dianggap tidak mampu menjawab tantangan problem hukum keluarga yang muncul pada era modern. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau terdapat kekeliruan